Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video edukasi Profita Institute. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang bandar. Tetapi sebelum dilanjutkan saya ingin sampaikan disclaimer bahwa yang pertama, bahasan ini akan menggunakan istilah-istilah sederhana supaya mudah dipahami oleh awam. Oleh karena itu mohon maaf apabila nanti istilahnya tidak sesuai dengan textbook. Kemudian ini bukan ilmu pasti. Jadi yang saya sampaikan itu bukan ilmu pasti, tapi adalah teori-teori, adalah apa namanya pemikiran-pemikiran yang saya percaya ada di pasar modal Indonesia. Mari kita lanjutkan diskusinya ini, teman-teman. Video ini kita kasih judul, bukan uang. Inilah dua kunci bandar menggerakkan saham. Jadi kalau kita ngomongin bandar, teman-teman. Oh ya, saya sendiri tidak serak menggunakan istilah bandar, teman-teman. Kenapa? Karena kesannya itu negatif kalau bandar ya. Kalau saya lebih senang menggunakan istilah dominant owner atau DO. Oleh karena itulah di Profita itu ada istilah doa. Jadi dominant owner analysis. Tetapi tidak apa-apa, kita akan pakai istilah doa, maaf, bandar karena ini yang sudah familiar dikenal oleh publik. Jadi banyak yang berpikir bahwa kekuatan utama seorang bandar atau sebuah tim bandar adalah uang yang dimiliki. Padahal menurut saya nggak seperti itu. Itu nggak salah. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit orang di luaran sana yang memiliki uang besar tetapi tidak mampu menggerakkan harga saham, teman-teman. Jadi di luar sana banyak orang kaya, orang yang modalnya miliaran, dia beli saham, tetapi dia tidak bisa menaikkan harga saham, tidak bisa memanage harga saham. Karena menurut saya kekuatan seorang bandar atau tim bandar itu bukan terletak pada uang saja. Ada dua hal yang menjadi kekuatan utama bandar dalam menggerakkan atau memanage harga saham. Definisi memanage itu yang menaikkan, yang menurunkan. Apa itu? Yang pertama adalah saluran informasi. Jadi informasi itu adalah kunci utama seorang bandar dan salurannya. Ini adalah kekuatan utama dari bandar. Informasi yang diterima bandar itu pasti A1, teman-teman. Definisi informasi A1 itulah informasi yang langsung didapat dari pemangku kepentingan, pemangku jabatan. Entah itu direksi, entah itu anggota DPR, entah itu menteri dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman menerima informasi ngakunya A1 tapi diketik itu jelas bukan A1. Teman-teman mendapat informasi, dapat telepon, ini ada info A1. Tapi itu by phone itu bukan informasi A1. Jadi dikatakan informasi A1 apabila dari mulut ke mulut, dari mulut ke telinga, itu baru A1. Itulah kenapa di atas sana banyak orang-orang main golf, makan malam bareng. Karena saat main golf, saat meeting, mereka cerita, mereka bicara informasi-informasi yang itu benar-benar A1. Jadi kalau teman-teman ikut grup premium, grup berbayar, Telegram misalkan, kemudian ada informasi, info A1, saham Antam akan A, B, C, D. Itu bukan A1, teman-teman. Kemudian dengan kemampuannya memiliki saluran informasi, bandar bisa menyalurkan informasi yang diinginkan untuk mempengaruhi opini publik. Jadi misalkan bandar itu menerima informasi bulat, maka dengan kemampuannya si bandar ini bisa menyalurkan informasi kotak gitu loh. Menerima informasinya warnanya hitam, tapi disalurkan dengan informasi dengan saluran yang dia miliki, informasinya menjadi merah, kuning, biru dan seterusnya. Itulah kekuatan utama dari bandar. Jadi kalau kita gunakan apa namanya bagan itu akan seperti ini, teman-teman. Jadi emiten itu akan memberikan informasi kepada bandar secara langsung A1 dari mulut ke telinga. Nggak cuma emiten, ini bisa jadi para menteri, bisa jadi anggota dewan yang memiliki kemampuan untuk merumuskan suatu kebijakan. Misal nih, contoh nih teman-teman, tentang BRI Syariah. Ada informasi tentang BRI Syariah bahwa BRI Syariah akan merger. BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Pertanyaan saya, apakah informasi itu akan dirumuskan dalam waktu 1 hari? Tentu tidak.
informasi ini pasti digodok berbulan-bulan sebelumnya. Dan tidak ada yang tahu. Tetapi menteri mungkin enggak. Anggota dewan mungkin enggak. Para direksi mungkin enggak cerita kepada orang yang punya modal gede cerita. Pak, rencananya ini BRI, BRIS mau kita merger nih dengan BNI, dengan BRI Syariah, dengan dan seterusnya. Mungkin sekali. Gitu kan. Oleh karena itu, kalau teman-teman track record di channel YouTube Profita, kita sudah pernah merekomendasikan BRIS sebagai investasi waktu harganya masih di 300-400. Itu belum ada informasi tentang akan merger. Jadi setelah menerima informasi itulah Bandar kemudian berespon. Kita jangankan berespon, retail jangankan merespon, dengar beritanya aja belum. Nanti setelah Bandar bertindak, baru Bandar menyalurkan informasi melalui media ternama, melalui grup-grup trader, melalui grup premium, melalui media sosial, influencer, dan media lainnya. Itu teman-teman. Dan yang disampaikan tidak hitam. Kalau tadi gambarnya di sini informasinya hitam bulat, maka yang disampaikan di sini bisa biru, bisa kuning, bisa merah, bisa abu-abu, bisa hijau, dan seterusnya. Berita itu kemudian gencar, teman-teman. Gencar. Kalau ingat, teman-teman ingat cerita 2008, 2017, maaf, 2017, 2018, saya lupa tepatnya, JGLE naik tinggi. Sebelum naik tinggi, itu sudah ada akumulasi gede. Naik tingginya itu stimulasi dengan adanya berita Donald Trump akan membangun Disneyland terbesar se-Asia di Indonesia, di Jawa Barat. Bekerja sama dengan konglomerat Indonesia Haritanu Sudibyo. Teman-teman silakan tuh googling. Padahal Haritanu itu adalah rajanya media di Indonesia. Harganya naik, tapi tak lama kemudian turun. Dan berita itu muncul setelah harganya naik di atas. Teman-teman nanti cek JGLE di tahun 2017-18, saya lupa tepatnya. Nah, dengan adanya informasi yang masif di media, di grup-grup trader, di media sosial, influencer dan seterusnya, maka akan membentuk opini publik. Nah, opini publik inilah teman-teman yang akan membuat harga atau pasar tuh merespon, akan berubah. Saat harga berubah itulah, maka Bandar menuai hasil. Entah itu niatnya mau dinaikkan atau diturunkan. Nah, Bandar udah menuai hasil di sini. Jadi menurut saya, kekuatan utama seorang bandar itu bukan di uang, teman. Jadi yang pertama adalah di saluran informasi. Yang mana ini nggak dimiliki. Saluran informasi ini termasuk bagaimana kemampuan mereka untuk memprediksi atau mendapatkan informasi tentang laporan keuangan sebuah perusahaan. Jadi laporan kalau retail, itu laporan keuangan nunggu rilis resmi. Kalau nggak nunggu rilis resmi, nunggu WA, nunggu Telegram. Informasi A1, perusahaan X tahun ini diperkirakan akan untung. Tenang, ini belum rilis, tapi udah ada kebocoran. Tapi via Telegram, itu bukan informasi A1. Sementara Bandar makan malam dengan para direksi keuangan. Iya Pak, kita ini besok, tahun ini kita prediksi naik kok Pak. Ini sudah sesuai dengan track. Mereka udah berespon. Saat laporan keuangan muncul, Bandar udah punya barang teman-teman. Retail baru belanja. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Nah, teman-teman, tipsnya gimana? Oleh karena itu, beberapa hal yang sangat menolong bagi seorang retail adalah satu, jangan mudah percaya berita atau cerita, apalagi ceritanya bagus. Teman-teman silakan cek beberapa bulan kemarin deh, sekitar Februari Maret. IATA digosipkan itu profitnya itu sampai ratusan juta dolar. Tetapi setelah berita itu keluar, harga IATA turun. Teman-teman bisa googling itu. Antam pun sama. Nah, itulah teman-teman. Kemudian yang kedua, batasi membaca berita atau media sosial. Kemudian juga minimalkan ikut grup trader ataupun grup berbayar sekalipun. Kemudian cari saham yang sepi pemberitaan. Jadi justru menarik teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan saham yang nggak ada di berita, itu justru menarik. Ada akumulasi bagus, sepi, diam-diam. Itu justru menarik. Yang ketiga adalah percaya dengan analisa diri sendiri. Kalau kita membaca media, baca rekomendasi orang lain,
baca apa namanya saran dari sekuritas itu sifatnya hanya untuk konfirmasi atau second opinion, bukan sebagai dasar utama kita melakukan analisa saham. Nah, sekarang permasalahannya adalah banyak di antara retail pemula yang belum paham cara analisa saham secara komprehensif. Oleh karena itu saya sampaikan teman-teman bahwa bagi teman-teman yang masih baru belajar saham, masih menggunakan berita atau rekomendasi orang lain sebagai dasar utama belanja saham, saya ingin sampaikan bahwa di Profita itu ada kelas privat teman-teman. Kelas privat Profita itu one on one, artinya satu peserta satu mentor. Dan kelas privat Profita itu bergaransi uang kembali 100%. Jadi kalau teman-teman nanti setelah ikut kelas tidak mampu melakukan analisa mandiri hingga cuan, uangnya kita kembalikan utuh. Jadi teman-teman nanti akan dilepas, dikawal bagaimana memilih dari 800-an saham itu mana yang layak dianalisa dan dibeli. Materinya kelas privat profit itu lengkap teman-teman. Mulai dari definisi saham bagi yang masih awam sama sekali. Definisi, pengertian, kemudian hukum syar'i, dukungan pemerintah, dan seterusnya. Hingga nanti ada materi tentang money management, kemudian psikologis trading, termasuk manajemen cut loss, dan seterusnya. Jadi sudah sangat cukup sebagai bekal kita untuk memulai bisnis trading yang benar. Karena tujuan Profita adalah mencatatkan atau mencetak seorang trader yang mampu konsisten profit secara mandiri. Apabila teman-teman tertarik, silakan hubungi 08213 789 5928 atau cek kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Demikian teman-teman video tentang kali ini baru yang pertama ya. Nanti kita akan ngomongin yang kedua. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.